yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan. Yes, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belum dengar suara shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita hari ini. Kita boleh kembali lagi berkumpul. Kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kita hingga saat ini. Dan tidak terasa di tahun yang baru ini sudah berjalan hampir 2 bulan, tapi kita tetap terus merasakan bagaimana Tuhan boleh melindungi setiap kita, amin. Dan kita boleh yakin dan percaya kalau Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, dan Dia tetap terus menuntun kita di sepanjang tahun. Dan pagi hari ini saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh sama-sama kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh lagi mengingat bagaimana kemurahan yang Tuhan boleh berikan kepada kita hingga saat ini. Kita lagi boleh bagaimana mengingat bagaimana anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kita hingga saat ini. Dan kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada hingga saat ini. Dan hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja kita boleh hidup hingga saat ini. Sama-sama kita boleh katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kita boleh katakan, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Boleh katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Yes. Kau ajaib dan hebat buat setiap hidup kami Tuhan. Dan kami boleh bersyukur oleh kemurahan-Mu. Dan kami boleh nyatakan hanya karena oleh kemurahan-Mu saja. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Kita boleh serukan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Dengan sungguh kita boleh katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Kami boleh mengangkat setiap hati kami Tuhan. Kami boleh nyatakan Kau ajaib ya Tuhan. Kami boleh angkat wajah kami. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
selamanya Kau hebat. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Boleh katakan selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Oh Yesus, Engkau hebat, Engkau ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Hanya Yesus yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau ajaib ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu murah hati dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, dan kami tetap bersyukur Tuhan. Kalau hingga saat ini kami ada, itu semua karena kebaikan Engkau. Dan kami boleh nyatakan kalau Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Dan kami boleh katakan Tuhan, kalau kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan, dan melalui kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami boleh serukan sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari kami akan memuji Kau, maka lidahku memuji Engkau. Kami boleh nyatakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari. Dengan segenap hati kami boleh nyatakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu. Kami boleh nyatakan lebih dari hidup Tuhan, lebih dari hidup. Dan
kami boleh memuji Engkau ya Bapa. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh serukan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu, kami yakin dan percaya ya Tuhan, kemurahan-Mu begitu amat sangat nyata dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami boleh memuji Engkau. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara yang percaya, kita boleh katakan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Tuhan, kami percaya ya Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, dan kami boleh memuji Engkau. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, kami yakin dan percaya kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh nyatakan kalau kemurahan-Mu hidup di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan hingga saat ini kami boleh terus rasakan Tuhan penyertaan-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami Tuhan, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan Kau boleh tetap sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami yakin dan percaya Engkau boleh hadir dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Mari sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Kita boleh bersyukur karena Tuhan begitu sangat baik. Dan hari ini kita boleh naikkan segala pujian kita buat Tuhan, amin. Dan kita boleh naikkan yang terbaik, karena hanya Dia Tuhan yang layak kita sembah dan kita muliakan. Sama-sama kita boleh katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami boleh bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita boleh katakan haleluya. Sekali lagi kita boleh serukan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yes, kita boleh bersorak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
kita boleh bersorak hari ini buat Tuhan kita. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara yang bersemangat memuji Tuhan, kita boleh katakan, kita boleh memujikan pujian syukur kita buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita boleh serukan, yes. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya boleh undang, ayo Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersorak buat Tuhan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya mau lihat tangan Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, boleh katakan soraklah. Asik. Mari sama-sama kita boleh tinggikan Tuhan kita hari ini, dan kita boleh puji Dia, sebab hanya Tuhan yang layak kita muliakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Biar lebih kompak lagi, kita boleh angkat tangan kita boleh katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Yes, kita boleh bersuka cita buat Tuhan kita. Saya boleh tetap melihat muka yang bersuka cita, amin. Semua bersuka cita, amin. Kalau kita yang bersuka cita, kita boleh bagikan ke kanan kiri kita. Kita boleh kasih senyum yang luar biasa, dan kita katakan, mari sama-sama hari ini kita boleh memuji Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita boleh menaikkan nama Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji. Dan kita boleh nyatakan, kalau kita mau bersyukur, sebab apa? Sebab cintanya tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Dan kita boleh muliakan hari buat Tuhan kita hari ini. Kita boleh serukan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara boleh katakan, ku mau. Yes, kita boleh bersyukur buat Tuhan kita. Amin. Takkan pernah berubah Tuhan. Dan kami boleh percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung boleh beranjak, tetap kami yakin dan percaya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dalam hidup kita. Dan kita boleh nyatakan melalui setiap pujian dan penyembahan kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Kita boleh nyatakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes, kita boleh serukan buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Kita boleh nyatakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, saya boleh berikan kesempatan Bapak Ibu kembali duduk. Kita boleh bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia menjadi gunung batu dan pertahanan kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas untuk membagikan kantong kolektan. Saya persilakan waktu dan tempat. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan kita, mari sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang boleh tetap Kau berikan kepada setiap kami hingga saat ini ya Bapa. Kami tetap bersyukur Tuhan atas berkat yang boleh Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan tidak lupa kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang boleh kami rasakan Tuhan melalui berkat-Mu. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Sekali lagi kita boleh dengar pujian, kita boleh katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita boleh menyiapkan setiap hati kita agar setiap firman yang kita boleh dengar dapat masuk dan dapat kita mengerti, dan kita semakin lagi boleh memegang teguh dan memegang iman kita hanya kepada Tuhan saja. Dan kita boleh katakan, sekalipun banyak hal boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tetap percaya Tuhan tetap terus menyertai kita. Tuhan tetap terus beserta dengan kita.
apapun keadaannya, baik suka, duka, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan kita boleh nyatakan, hanya Tuhan yang layak kita sembah hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekali lagi kita boleh kata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, kami boleh percaya Tuhan, Kau boleh terus bersama dengan kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Yes Tuhan, sekalipun badai dapat datang menerpa, kami tak gentar Tuhan, sebab Kau di sisiku. Ini seruan hati kami ya Bapa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh berdiri. Aku percaya, ini seruan hati kami Tuhan, biarlah Kau dengar. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, berkat-Mu boleh hadir dalam hidup kami. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara saja yang boleh katakan, yes Tuhan, kami boleh percaya Tuhan, berkat-Mu atas ya Bapa melimpah, dan biarlah kebajikan dan kemurahan boleh hadir Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Kami mau sembah dan puji Engkau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
kasih buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Tanda bahwa kami membutuhkan tuntunan-Mu lebih lagi Tuhan. Mari pagi hari ini Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang menjamah, membajak setiap hati kami untuk siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh terus melangkah maju bersama dengan Engkau. Kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami menjadi dampak besar, berkat besar bagi setiap sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari urapi lidah bibir hamba-Mu. Engkau urapi juga setiap hati dan pikiran kami yang siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada di minggu terakhir bulan Februari. Kita percaya bahwa karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh dalam keadaan yang sehat. Kita boleh kuat karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dengan satu tema yang luar biasa, yaitu mengembangkan kemurahan hati. Bapak Ibu, seorang penulis bernama Washington Irving. Washington Irving berkata bahwa hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan, membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya disegarkan menjadi senyuman. Dan seorang lagi bernama Mark Twain berkata, kemurahan hati adalah bahasa yang dapat didengar oleh yang tuli dan dilihat oleh yang buta. Sebegitu luar biasanya kemurahan hati. Apakah yang dimaksud dengan kemurahan hati Bapak Ibu Saudara? Kita sama-sama lihat. Kemurahan hati secara sederhana adalah suka memberi. Memberi tanpa pamrih, tidak pelit, suka menolong orang lain. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang bisa mewakili kata kemurahan hati. Yang pertama eleos. Eleos ini artinya belas kasihan. Belas kasihan artinya bukan hanya menunjukkan perasaan, feeling, hati. Kalau ada orang yang susah, ada orang yang miskin, kita bilang, ih kasihan ya. Tidak, tetapi ada love in action. Jadi ada tindakan nyata, bukan cuma omon-omon gitu. Dan yang kedua Bapak Ibu, ada kata karis. Kata karis artinya anugerah. Anugerah pemberian kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima. Jadi kalau kita menerima pemberian itu, semata-mata pemberian itu bukan karena kebaikan kita si penerima. Tetapi kita menerima kebaikan itu karena kebaikan dari sang pemberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemurahan hati ini juga ternyata adalah salah satu karakter Bapa kita di surga. Jadi kalau Bapa kita yang ada di surga adalah Allah yang murah hati, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita pun sebagai anak-anak Bapa kita yang di surga harus punya sikap murah hati. Tidak boleh pelit Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab dikatakan bahwa kemurahan Tuhan ini dinyatakan kepada semua orang. Bukan cuma orang yang baik, bukan cuma orang Kristen, tetapi semua orang. Alkitab bilang Tuhan memberi hujan juga kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang jahat, orang-orang yang licik. Tuhan mengasihi semua orang. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengajarkan tentang kasih secara radikal dalam wujud kemurahan hati ini
Ini sebenarnya hal yang sangat bertolak belakang dengan ajaran yang ada pada masa itu. Yang menekankan ajaran yang pada masa itu lebih menekankan balas membalas. Atau kalau kita pernah dengar istilahnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa kegelapan tidak dapat diusir dengan kegelapan. Kalau ruangan ini gelap, mati tidak bisa diusir dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan terang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu dan berilah berkat kepada mereka yang merugikanmu. Bapak Ibu, saya tarik sedikit, ada satu pengajaran yang sebenarnya sudah ada sebelum zaman Yesus. Sebelum Yesus menyatakan ini. Ajaran yang memiliki nilai moral. Ya, tetapi kita akan lihat perbedaannya dengan ajaran yang Yesus berikan dalam hidup kita. Ada seorang filsuf bernama Konfusius. Dia berkata seperti ini, bahwa kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas. Kita netral, kita diam. Dan ada prinsip lagi, satu lagi adalah prinsip ahimsa. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ahimsa yang ada dari India? Dipopulerkan oleh seorang pelopor kemerdekaan bernama Mahatma Gandhi. Dia bilang, perjuangan kita tidak boleh dengan kekerasan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini ajaran-ajaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yes. Jangan pula membalas dengan diam atau netral. Dan satu lagi Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan maksud, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita punya nilai moral yang luar biasa. Kita menjadi berkat. Kita mengembangkan kemurahan hati sehingga kita menjadi dampak bagi sesama kita. Kita buka bersama di Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 23. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31. Kita akan baca bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya akan mulai 27, Bapak Ibu Saudara seterusnya sampai di ayat 31. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 31 bersama-sama. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuatmu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ajaran yang mendorong kita untuk aktif memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Kalau kita nggak suka dibully gitu ya, dibecandain yang aneh-aneh, jangan lakukan kepada orang lain. Apapun yang orang lain ingin lakukan padamu, perbuatlah demikian. Itu adalah kemurahan hati yang harus nyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena inilah sebenarnya yang Allah kerjakan dalam hidup kita.
Bukankah kita sebagai orang percaya diselamatkan, dibenarkan karena kemurahan hati Tuhan? Kita orang-orang yang tidak sempurna, kita berdosa, tetapi karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Mazmur 103, Bapak Ibu boleh baca bersama, kita baca. Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya ayat 8, Bapak Ibu 9 dan 10 kita bersama-sama kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bersama-sama tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang tidak hanya adil. Seandainya Allah kita hanyalah Allah yang adil, maka kita dapat dipastikan binasa karena sudah sepatutnya kita dihukum. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang adil, tetapi Dia juga Allah yang penuh kasih dan murah hati. Sehingga kita boleh mendapat perkenanan Tuhan hari ini. Alkitab berkata tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan apa yang menjadi dosa kita. Tidak dibalasnya sesuai dengan kejahatan kita, tetapi sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita pun, kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak lembah kelam yang mungkin sudah kita lalui. Kita lewati sakit penyakit, pergumulan, masalah. Tetapi dari semuanya itu, Tuhan yang meluputkan kita. Kita boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita dicukupi, Tuhan pelihara kita. Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan karena kemurahan Allah. Dan orang yang mengalami kemurahan Allah, apa seharusnya yang kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita? Kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Hari ini kita hidup karena kemurahan Tuhan. Jika demikian, apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara? Orang yang mengalami kemurahan hati Tuhan akan hidup bermurah hati juga kepada sesamanya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada karena kemurahan Tuhan, kita harus hidup bermurah hati dengan sesama kita. Kalau kita tidak bermurah hati dengan sesama kita, jangan-jangan kita belum merasakan kemurahan hati Tuhan sehingga kita tidak bisa menyalurkannya kepada sesama kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lihat bersama setidaknya ada 3 ciri orang yang mengalami kemurahan hati, orang yang punya hati yang murah hati di hadapan Tuhan. Mari kita boleh lihat bersama. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Supaya kita sama-sama diberkati dan on terus Bapak Ibu Saudara. Kita baca bergantian lagi ya. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Mari tangkap kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita pagi hari ini. Saya akan baca ayat 30, Bapak Ibu Saudara ayat 31 sampai bergantian di ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ciri yang pertama, orang yang punya hati yang bermurah adalah orang yang punya hati yang berbelas kasihan. Bapak Ibu, hati yang berbelas kasihan ini adalah hati yang dimiliki seperti hati Yesus, hati Tuhan kita. Matius 9 ayat 36 bilang seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani dari satu kota ke kota lain, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus bahkan membangkitkan orang mati, memberitakan kabar baik. Semua Yesus lakukan dengan tergerak oleh belas kasihan. Karena Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Orang yang punya kemurahan hati dan belas kasihan, berarti kita punya simpati, hati yang bersimpati, hati yang berempati melihat penderitaan orang lain. Apa bedanya simpati dan empati, Bapak Ibu Saudara? Orang yang bersimpati itu berarti orang yang rela ikut merasakan penderitaan orang lain. Tetapi orang yang berempati, dia mau menempatkan diri di posisi orang itu. Bapak Ibu, seringkali kita ketika melihat orang dalam masalah, dalam suatu keadaan, kita seringkali menghakimi orang lain. Dan kita tidak menempatkan diri kita di posisinya. Seandainya kalau kita di posisi orang itu, mungkin kita pun akan melakukan hal yang sama atau bahkan mungkin lebih buruk. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berempati, kita coba tempatkan diri kita. Kenapa ya dia bisa begitu? Kenapa sih dia bisa seperti itu? Ketika kita mencoba untuk berempati, kita akan bisa memahami alasannya kenapa dia melakukan itu. Di balik sebuah tindakan pasti ada alasannya. Walaupun belum tentu kita setuju dengan keputusan yang diambil, tetapi setidaknya kita punya empati, kita punya belas kasihan. Roma 12 ayat 15 bilang seperti ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu, zaman sekarang, hari-hari ini tindakan berempati kepada orang lain ini mulai pudar. Orang lebih suka egois ya, nggak mau campurin urusan orang lain, nggak peduli dengan orang lain. Sehingga kita bisa lihat banyak orang bersukacita melihat orang nangis. Banyak orang nangis melihat orang bersukacita. Atau dengan bahasa lainnya, orang seneng melihat orang susah. Nah kan tuh, syukurin. Dan susah melihat orang senang. Orang lain berhasil, orang lain sukses, dia yang susah. Kok bisa ya? Bapak Ibu Saudara, sikap yang demikian ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Ya, bukankah hati yang penuh dengan kemurahan hati yang Tuhan mau, hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti kisah yang tadi kita baca Lukas 10. Seperti orang Samaria, jangan seperti imam atau orang Lewi. Kalau tadi kita lihat imam apakah dia menolong orang yang dirampok itu, Bapak Ibu Saudara?
Tidak. Dia hanya melihat dari seberang, kemudian dia berlalu. Mungkin imam ini khawatir. Jangan-jangan orang ini mati. Kalau orang ini mati, dia pegang, ada hukumnya. Seorang imam kalau pegang mayat, maka dia akan najis dalam beberapa hari. Dia tidak bisa melayani di dalam bait suci. Demikian juga dengan orang Lewi. Bapak Ibu Saudara, apakah orang Lewi menolong? Tidak. Dia hanya lihat dari seberang dan berlalu. Orang Lewi ini orang yang spesial ya. Dari 12 suku Israel, suku Lewi lah yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin dia berpikir, aduh jangan-jangan di seberang sana ada komplotan yang sedang menantinya. Ini modus jangan-jangan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia berlalu. Tetapi ada satu orang yang tergerak oleh belas kasihan, yang mau mengambil resiko untuk menolong orang tersebut, yaitu orang Samaria. Bapak Ibu, Tuhan mau kita memiliki belas kasihan ketika melihat kebutuhan orang lain, ketika melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Miliki hati yang berbelas kasihan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, miliki hati yang mengampuni. Pernahkah Bapak Ibu Saudara pikir kenapa ya Tuhan Yesus kok pakainya orang Samaria yang murah hati, bukan orang Yahudi yang murah hati? Padahal Yesus sedang bicara di sana banyak orang Yahudi. Mari kita lihat sama-sama sebentar dalam sejarahnya Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa paham latar belakangnya. Bapak Ibu, kerajaan Israel pada mulanya adalah satu kerajaan. Di bawah pemerintahan Salomo pada saat itu, setelah Salomo digantikan anaknya Rehabeam. Setelah di dalam masa Rehabeam ini kerajaannya terpecah menjadi dua. Ada yang namanya kerajaan utara, ada yang namanya kerajaan selatan. Jadi terpecah. Pembagiannya sedemikian. Kerajaan utara terdiri dari 10 suku, dari 12 10 suku, lebih banyak. Ada di Samaria, ibu kotanya. Dipimpin oleh ini dia, orang yang mengkudeta pada saat itu, Yerobeam. Jadi Yerobeam lah yang mengkudeta, terpecahlah kerajaan itu. Sedangkan sisanya ada di selatan, tersisa 2 suku dengan ibu kota Yerusalem, dipimpin anak Salomo, Rehabeam. Dan yang membedakan kerajaan utara dan selatan, kalau orang di selatan mereka masih mempertahankan kemurnian Yahudi mereka. Jadi mereka tidak berkawin campur. Sedangkan orang di utara mereka kawin campur dengan bangsa yang ada di sekitar. Beda suku, beda bangsa. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ini ada dalam pembuangan, 2 kerajaan ini akhirnya masuk ke dalam masa pembuangan. Tetapi setelah puluhan tahun Tuhan mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Dalam masa kembali itu ada orang Yahudi dari kerajaan selatan, ada juga orang Samaria dari kerajaan utara. Jadi berkumpullah jadi satu Bapak Ibu. Tetapi bagi orang Yahudi, orang Samaria ini dianggap sebagai kasta rendahan. Kenapa? Karena mereka sudah berkawin campur. Mereka tidak menjaga kemurniannya. Dan hubungan orang Yahudi dengan orang Samaria ini tidak baik. Oleh karena itu kenapa Yesus pakai orang Samaria sebagai tokoh utamanya di dalam ceritanya. Orang Samaria yang baik hati, yang murah hati sebagai contoh. Kenapa? Karena orang yang diremehkan oleh orang Yahudi tersebut
ternyata dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari mereka. Hal ini bukan tanpa sebab juga Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu buka Lukas pasal 9, tadi kita dari Lukas 10, Bapak Ibu Saudara boleh balik swipe sebentar handphonenya atau Alkitabnya, lihat tengok di pasal 9. Ada cerita ketika Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke Yerusalem. Jadi Yesus menegur ya melalui cerita ini. Posisinya sebelumnya Yesus ingin mengoreksi rasa superioritas para murid gitu ya. Termasuk murid-murid demikian Bapak Ibu. Mereka menganggap orang Samaria itu rendahan. Ketika dalam perjalanan Yesus dan murid-murid mau pergi dari Galilea menuju Yerusalem, mereka harus melewati kota Samaria. Jadi Samaria itu terletak di Galilea Utara dan Yerusalem Selatan. Jadi mereka akan melewati Samaria. Orang Samaria ketika dengar Yesus akan datang, mereka senang. Mereka tahu siapa itu Yesus. Yesus yang banyak melakukan mujizat. Mereka senang Yesus akan datang. Tetapi Bapak Ibu, ketika mereka tahu bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem, mereka menolak kedatangan Tuhan. Ketika para murid tahu mereka ditolak, datang di Samaria, naik pitamlah murid-murid Tuhan. Di ayat yang ke-54 di pasal 9 itu, murid-murid Tuhan Yesus bilang, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Membinasakan orang Samaria. Sedemikiannya hubungan yang buruk antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menghardik, menegur para muridnya karena mereka tidak punya hati yang mengampuni. Makanya di pasal 10 Yesus kisahkan orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, oleh karena itu Tuhan juga memberikan, Tuhan mau kita punya hati yang mau mengampuni. Ini bukan perkara yang mudah. Tidak 1 kali, 2 kali Tuhan berbicara tentang hati yang mengampuni. Salah satunya kita lihat bersama Matius 18. Di dalam Matius pasal 18, Bapak Ibu Saudara saya yakin bukan cerita yang asing. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Yesus. Ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan para hamba-hambanya. Didapati salah satu hambanya punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta Bapak Ibu Saudara, ini nilai yang sangat besar pada saat itu. Kita coba hitung. Kalau 1 talenta ini setara dengan 6.000 dinar. Bapak Ibu Saudara tidak perlu kursin ke rupiah ya, jangan. Nanti tambah pusing. Cukup di sini saja. 1 talenta 6.000 dinar. Upah bekerja 1 hari adalah 1 dinar. Jadi kalau hari ini kita kerja dapat upah 1 dinar. Besok kerja 1 dinar dan seterusnya. Jadi kalau dihitung penghasilan kita 1 tahun, terkumpullah duit 300 dinar. Dipotong hari Sabat, hari libur gitu ya. Hutangnya 10.000 talenta. Berarti kalau dijadikan dinar adalah 60 juta dinar. Bapak Ibu Saudara boleh cross check. 10.000 dikali 6.000 ya. 60 juta dinar. Kalau dia mau lunasin hutangnya, dia harus bekerja 1 hari 1 dinar ya Bapak Ibu. 1 tahun 300 dinar. Berarti dia kalau mau lunas 60 juta dinar dibagi 300 dinar 1 tahun. Berapa? 200.000 tahun. Bapak Ibu, ini angka yang fantastis. Angka yang mustahil untuk dilunasin. Adakah kita yang bisa hidup sampai 200.000 tahun?
Kayaknya di Alkitab pun kita tidak menemukan orang yang usianya sampai 200.000. Alkitab mencatat, ada yang tahu Bapak Ibu? Dapat sepeda nanti. Berapa umur tertua di Alkitab yang dicatat? 90? 198? Masih kecil itu. 969 Metusalah. Bapak Ibu Saudara, nggak nyampe ceceng gitu ya, nggak nyampe 1000, ini 200.000 tahun, nggak mungkin. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan pakai ilustrasi ini gitu kan? Ini menunjukkan sebenarnya kepada kita fakta bahwa kita ini nggak akan mampu membayar hutang dosa kita. Kita rajin berbuat baik, rajin beramal, tidak akan cukup membayar hutang dosa kita 200.000 tahun. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita hamba yang tadi punya hutang, karena raja ini bermurah hati, dia dibebaskan. Wow, apa rasanya ya punya hutang terus dibebaskan. Hutangnya nggak hutang kecil Bapak Ibu Saudara, hutang yang nggak mungkin kita bayar, tetapi dibebaskan. Wah, dia berterima kasih kepada raja itu. Dia pulang dengan sukacita. Di tengah jalan dia pulang, dia ketemu dengan temannya. Apa kabar bro gitu kan. Terus dia ingat, by the way lu punya hutang ya sama gue belum bayar gitu kan. Temannya ini Bapak Ibu Saudara punya utang. Temannya punya utang, dia ingat 100 dinar. Kamu punya utang 100 dinar kan? Kalau dia mau lunasin, ini upah bekerja 4 bulan. 4 bulan dia kerja, beres utang. Temennya bilang, aduh sorry bro, belum ada bro gitu kan. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Hamba ini yang tadi punya utang baru diberesin, baru dibebaskan utangnya. Dia bilang, kurang ajar. Dia marah Bapak Ibu Saudara, dia pukul temannya. Bahkan dia jeblosin temannya ke dalam penjara. Raja mendengar berita tersebut. Raja akhirnya menangkap hamba yang jahat itu dan menjebloskannya ke dalam penjara juga. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebenarnya ini artinya sama dengan kita tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya sudah diampuni. Begitu besar dosa kita oleh Tuhan. Dan dosa kita ini, dosa kita juga besar, bahkan seperti tadi 10.000 talenta. Dosa yang tidak bisa kita bayar bahkan seumur hidup kita dengan kebaikan amal yang kita lakukan. Tapi ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan mau kita punya hati yang mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biasanya orang yang paling menyakitkan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita. Ketika kita dihianati pasangan kita, keluarga kita, sakitnya bukan main. Tetapi Tuhan mau kita punya hati yang mengampuni. Ingat dosa yang begitu besar yang Tuhan sudah ampuni. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar kalau kita sudah Tuhan ampuni, kita terima pengampunan dari Tuhan, kita bisa mengampuni sesama kita. Dan pengampunan ini seperti kita membawa kunci penjara, kita masuk ke dalam sel tahanan, kita buka, kemudian kita bebasin orang yang menyakiti kita. Tapi seringkali kita ada di dalam penjara itu Bapak Ibu Saudara. Kita gak keluar-keluar, padahal kuncinya ada di tangan kita. Saya boleh minta bantuan 2 volunteer? Nah ini, boleh maju ke depan dengan propertinya. Langsung praktek. Bapak Ibu, ketika hati kita dipenuhi dengan kepahitan, rasa sakit, kita bagaikan mengikat diri kita sendiri. Boleh langsung diikat. Yang keras. Jangan sampai kabur gitu kan. Jangan sampai lepas. Nah, diikat sekuat-kuatnya Soka.
Tuh langsung berubah mukanya ya. Gimana, enak nggak diikat? Enggak enak, sesak. Rasanya apa? Sesak. Sesak. Bapak Ibu, kalau setiap hari kita demikian, ini baru satu ikatan. Kemudian ada lagi kita simpan kepahitan, diikat lagi. Untung saya cuma bawa satu sih. Kalau enggak, tambah sesak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sadarkah ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang memberi hadiah yang terbaik kepada diri kita sendiri. Mau dilepas atau begini terus? Oh, dilepas. Nanti mau karate kirain. Nah, boleh dilepas. Kira-kira setelah dilepas apa rasanya? Lega. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa melepas? Kita sendiri. Boleh kasih tepuk tangan dong buat dua volunteer kita. Thank you. Pengampunan itu hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Bukan orang lain. Ketika kita mengampuni, kitalah yang dibebaskan. Kita dibebaskan dan berbahagia. Banyak orang menganggap pengampunan itu tanda kelemahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, faktanya hanya orang yang kuat sebenarnya yang bisa mengasihi dan mengampuni. Jadi kalau kita bisa mengampuni, melepaskan pengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita kuat. Kita berbahagia. Hanya kasih dan pengampunan yang mampu mengalahkan kegelapan. Kasih dan pengampunan yang bisa mengalahkan kepahitan. Yang bisa mengalahkan sakit penyakit kita. Kuncinya ada di tangan kita. Minta hati yang penuh dengan belas kasihan, minta hati yang mengampuni Bapak Ibu Saudara. Orang yang murah hati adalah orang yang berbelas kasihan dan mengampuni. Yang ketiga, yang terakhir. Ciri orang yang murah hati, memiliki hati yang rela berkorban. Bapak Ibu, di ayat yang ke-34 dan 35 tadi kita melihat orang Samaria ketika mendapati orang yang dirampok tersebut, dia mengangkat orang itu, mengobati dengan minyak dan anggur, bahkan dia menaikkan orang tersebut ke atas keledainya. Dia bawa ke sebuah penginapan, dia bayar uang untuk merawat korban perampokan itu. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa orang Samaria ini dia mengasihi bukan hanya dengan hatinya, tetapi dengan tindakan. Love in action, ada tindakan yang dia lakukan. Dia mau mengobati, bahkan keluar duit untuk membayar biayanya. Bapak Ibu, orang yang murah hati adalah orang yang mau memberi hal yang dia miliki. Apa yang kita punya? Kita mungkin punya uang, kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya pikiran, kita punya tempat dan lain sebagainya. Ibu Teresa dari Kalkuta berkata, sedikit berkata-kata, perbanyak tindakan nyata, itu lebih berbicara. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki kemurahan hati, kita bisa menyediakan tempat, misalnya rumah kita bisa dipakai untuk ibadah, untuk sharing, doa bersama, kebenaran firman. Waktu rumah kita dipakai, repot nggak Bapak Ibu Saudara? Yes, jujur pasti repot. Gotong-gotong sofa gitu kan. Siapkan waktu gitu kan, belum lagi masak. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi berkat. Kalau kita punya kemurahan hati, hati yang rela berkorban, kita bisa memberi waktu kita untuk, mungkin ada teman kita yang sedang kusut gitu kan, kenapa sih? Nah, sediakan telinga kita untuk mendengar keluh kesahnya.
kasih nasihat, kita bisa doakan dia. Tuhan kasih solusi yang terbaik buat engkau. Bapak Ibu, kalau kita punya kemurahan hati, kita bisa gunakan pikiran kita untuk cari cara gimana untuk memajukan gereja Tuhan. Sehingga gereja ini bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita punya kemurahan hati, kita bisa pakai tenaga kita. Bapak Ibu Saudara bisa ikut terlibat, ambil bagian dalam pelayanan. Sesuai dengan talenta kita tentunya. Kita bisa nyanyi. Kita bisa berjalan, bisa jadi aser, sambut jemaat yang datang. Apapun itu. Profesi kita. Oh, saya bisa jadi dokter gitu kan. Nah, berbagi ilmu masak silakan Bapak Ibu Saudara. Kita jadi berkat. Kita bermurah hati. Gimana caranya ya? Bapak Ibu Saudara, kita bisa bermurah hati dengan cara kita tidak menjadi pelit. Jangan kikir gitu kan. Tapi kita berikan uang kita. Mungkin kita gak punya waktu. Aduh, saya sibuk. Gitu. Tapi kita diberkati Tuhan. Mari jadi berkat. Lewat apa yang engkau punya mendukung pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara belajar mengasihi Tuhan. Ya, dengan kita memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Atau flexing. Apa itu flexing Bapak Ibu Saudara? Pamer. Ya, supaya orang tahu nih, saya baik. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mencari orang-orang yang memberi dengan sukacita. Karena kita pun tahu apa yang kita punya semuanya berasal daripada Tuhan. Titipan Tuhan yang akan berakhir di lubang kubur. Jadi kalau hari ini Tuhan masih berikan kepada kita, mari kita belajar menabur. Apa yang kita tabur hari ini dalam Tuhan akan bernilai kekal untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada berkat luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika hidup kita dipenuhi dengan kemurahan hati. Ada upah kemurahan dari Tuhan dan juga kemurahhatian dari sesama yang mungkin tidak pernah kita duga. Mari kiranya Tuhan yang memberikan kita hati yang berbelas kasihan untuk kita bisa mengembangkan kemurahhatian dalam hidup kita. Sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Amin. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu yang besar. Karena itu kami mau bagikan kepada sekeliling kami. Kami mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku
Tuhan. Sepanjang hidup kami, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, memuji kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, kemurahan yang Tuhan nyatakan Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari hidup kami. Karena tidak dapat kami bayar Tuhan dengan apapun. Engkau Tuhan yang sudah bermurah hati dalam hidup kami. Bukan hanya keselamatan jiwa kami Tuhan berikan, tetapi Tuhan yang menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami boleh dipelihara Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini ajar kami boleh memiliki hati yang berbelas kasihan, hati yang mengampuni, hati yang rela berkorban, sehingga kami boleh menyalurkan kembali kemurah hatian Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dalam setiap hati kami, Engkau yang meteraikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada hambanya. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Untuk yang bertugas, kami persilakan waktu dan tempat. Dan boleh sama-sama kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan minggu. Kami persilakan waktu dan tempat bagi yang bertugas. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan pengumuman sepekan pada hari ini, Minggu tanggal 23 Februari 2025. Terima kasih kepada Pendeta Muda Marta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan Jemaat GBC Amtita Kencana mengucapkan selamat ulang tahun. Langsung berikan salam yang luar biasa pada Bapak Ayong, Bapak Setiawan Pidekso, Ibu Yuni, Saudara Andreas, Saudara Irvel, ini banyak sekali.
Ayo Bapak Ibu silakan memberikan ucapan tangan, ucapan selamat ulang tahun yang luar biasa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Rame-rame ini ya. Untuk pelayan ibadah raya tanggal 2 Maret 2025, untuk worship leader yang bertugas Ibu Marta dan singer 1 Ibu Greni, singer 2 Saudari Desiana dan singer 3 Saudari Jessica. Kemudian untuk musik Bapak Yoda, Bapak Yosia, Bapak Aven dan Ibu Talia. Welcome back Ibu Talia. Untuk aser keluarga Bapak Yohanes dan pengumuman Bapak Hengki. Kemudian LCD Saudari Karen, untuk Perjuangan Kudus Bapak Edi dan Bapak Budiman. Ibadah WBI di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 5 sore bertempat di gereja dengan Bible Study Dorcas ya temanya ya. Untuk ibadah Arrow Generation Community, ibadah youth dan juga remaja dengan tema Growing New Habit hari Minggu hari ini jam 11 dengan pembicara Kak Asti. Next. Oh tidak ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kepada WL dan atau hambanya. Oke, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, mau kita belajar untuk bermurah hati. Wah berat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau belajar untuk kita bermurah hati? Iya, bilang sama kanan kirinya, saya mau belajar hari ini. Iya. Oke Bapak Ibu. Oke ya, setuju ya? Kalau ada persoalan di tempat ini, kita harus selesaikan di tempat ini Bapak Ibu. Oke. Jangan nanti ketika kita ketemu lihat, waduh ini belum bayar utang nih. Ya kan? Waduh, ini selalu banyak alasan ini. Wah, mari belajar untuk kita menempatkan di mana kita ini bertumbuh secara bersama Bapak Ibu. Karena saya percaya tempat ini ada menjadi satu tempat untuk kita ini ditempa satu dengan yang lain Bapak Ibu. Dan saya percaya melalui tempat ini akan lahir orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Bahkan kita adalah orang-orang yang dibentuk di tempat ini Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau di tempat ini meskipun kita tergolong kecil Bapak Ibu, tapi kita memiliki iman yang besar. Ya, pada pagi hari ini saya mau juga sampaikan Bapak Ibu bahwa Bapak dan Ibu Gembala Sidang tidak ada bersama-sama dengan kita karena ada di luar kota, di kota Solo. Jadi kemungkinan besok akan kembali dan di awal bulan Maret kita akan bersama-sama untuk kita ibadah dan disertai dengan perjamuan kudus Bapak Ibu. Kita mau sama-sama ya kan, kita mau aplikasikan bagaimana kita bermurah hati Bapak Ibu. Ada seseorang yang kerjaannya itu tidak dilihat oleh banyak orang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu boleh lihat setiap ibadah dan tempat ini ya kan selalu tersedia dengan baik dan rapi, ada orang-orang yang sudah bekerja di tempat ini Bapak Ibu. Dan itu adalah satu bentuk bagaimana kita melayani. Jadi pelayanan bukan hanya di mimbar, tapi melayani itu bagaimana kita melayani dengan hati kita Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita melayani dengan hati, ada banyak jiwa-jiwa yang akan melihat bahwa ada kemurahan-kemurahan hati yang boleh kita miliki Bapak Ibu. Oke, tidak ada yang lain Bapak Ibu, kundang semua bangkit berdiri. Nanti yang berulang tahun boleh kundang semua bangkit berdiri. Kecuali saya Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, puji Tuhan. Ulang tahun hari ini banyak saudara. Jadi bukan hanya 1, 2, atau 3, ada 4 kalau tidak salah. Oke ya, puji Tuhan. Kita akhiri dengan bersama-sama kita menaikkan pujian semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, 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 damai Allah sekarang dan selamanya.
Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Bukan karena hebat dan kuatnya kami Tuhan, kami mampu melewati buat setiap hari demi hari, tapi kami tetap percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang kami muliakan, kiranya Tuhan yang kami boleh tinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang mengoyakkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki kemurahan hati. Kami belajar untuk mengampuni, kami belajar Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami bukan terlahir sebagai orang yang memiliki kemurahan hati, tapi pagi hari ini Tuhan kiranya kuasa firman-Mu hadir melawat buat setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami keluar tempat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Kami mau belajar bergerak, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pendengar. Kami belajar Tuhan untuk mewartakan kasih-Mu. Bahkan sampai Injil Tuhan hadir dan didengar oleh banyak orang. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menyatakan kuasa-Mu buat setiap kami sebagai jemaat-Mu. Kami terbatas Tuhan, tapi kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus bekali kami Tuhan, dengan pemahaman-pemahaman yang baru akan firman-Mu. Bahkan kami belajar tentang Bible Study tempat ini, untuk kami belajar bersama-sama, untuk kami mengaplikasikan kuasa Tuhan yang boleh terjadi buat hidup kami. Bapa yang baik, kiranya pagi hari ini Tuhan, kiranya berkat-Mu hadir memberkati buat jemaat Tuhan, yang kalau di depan hamba-Mu yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi, kiranya Tuhan yang boleh memberkati Tuhan buat saudara Irvel. Tuhan yang boleh memberkati Tuhan anak muda-Mu nih Tuhan. Aku percaya bukan secara kebetulan kalau hari ini Tuhan boleh tambahkan 1 tahun lagi. Kiranya kasih dan rahmat-Mu hadir memberkati buat kehidupan Irvel, memberkati buat masa depannya, memberkati Tuhan buat hidupnya Tuhan, bahkan memberkati dalam masa perkuliahannya. Kalau hari ini Tuhan punya rencana yang besar, aku percaya buat hari-hari ke depan Tuhan yang tolong dan memberkati anak muda-Mu nih. Kamu serahkan dalam tangan-Mu. Kau boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Kau memberkati Tuhan buat Andreas. Kiranya pagi hari ini kasih dan rahmat-Mu hadir memberkati buat kehidupan Andreas. Aku percaya Tuhan bukan hanya hari yang berubah, bukan hanya tahun yang berubah, tapi hidupnya juga dirubah oleh Tuhan. Kau memberkati Tuhan buat hidup masa depannya. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan dalam jodoh hidupnya hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan buat Andreas. Nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Memberkati anak muda-Mu nih Tuhan. Boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dalam usaha pekerjaannya, apapun dikerjakan, Tuhan buatnya berhasil. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat Ibu Yuni. Bukan secara kebetulan Tuhan, kalau kami boleh mendengar kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Kalau tahun-tahun boleh berjalan dan kami boleh melihat kasih-Mu dan anugerah-Mu juga turun kehidupan Ibu Yuni. Kalau hari ini Tuhan kami boleh mendengar, boleh tambahkan dalam 1 tahun lagi. Tuhan yang terus memberkati. Aku percaya Tuhan kekuatan kesehatan, nyatakan Tuhan di dalam nama Yesus. Ada tahun kemurahan, tahun berkat, tahun pemulihan, tahun kesembuhan di dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan buat keluarganya, memberkati buat suami dan anak-anaknya. Memberkati dengan cara Tuhan luar biasa. Bahkan dalam usahanya dibangun, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Pagi hari ini mau berdoa Tuhan buat Bapak Ayung, di mana Tuhan juga tambahkan 1 tahun lagi. Kiranya kasih dan rahmat-Mu Tuhan hadir memberkati Tuhan. Kau memberkati Tuhan buat Bapak Ayung sebagai kepala keluarga, sebagai ayah di tengah-tengah anak-anaknya. Tuhan terus memberikan roh kebijaksanaan, takut akan Tuhan, bahkan kemurahan hati yang luar biasa dalam memimpin usaha Tuhan, dalam memimpin keluarganya, boleh menjadi kepala keluarga yang baik, kepala keluarga yang bermurah hati, bahkan kepala keluarga yang
punya leadership yang baik. Kami memberkati Tuhan. Kamu serahkan dalam tangan-Mu. Kita tambahkan 1 tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Tahun 2025 tahun berkat, tahun kemurahan, tahun mukjizat, tahun pengenapan janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang boleh pakai Bapak Ayong menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dalam pelayanan tempat ini bahkan kemanapun Tuhan Bapak Ayong ada. Kiranya penyertaan Tuhan hadir memberkati buat hidupnya. Hamba serahkan dalam tangan-Mu buat anak menantu bahkan cucu Tuhan yang boleh memberkati. Di dalam nama Yesus, kiranya kasih dan anugerah-Mu hadir memberkati Ko Ayong. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat gereja Tuhan dan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati buat Bapak Ibu Gembala sidang kami. Tuhan memberikan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pengurus gereja Tuhan tempat ini. Bapak yang baik, kami percaya Tuhan bukan secara kebetulan kami boleh ada sebagai pengurus gereja dan tempat ini. Bukan hanya kami sebagai pengurus Tuhan, tapi kami mau bergandeng tangan untuk kami bekerja satu dengan yang lain. Untuk kami belajar Tuhan, untuk kami boleh memaksimalkan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan sampai akhir dalam hayat hidup kami. Bapak yang baik, kami berdoa menyerahkan Tuhan buat jam-jam dan hari-hari ibadah tempat ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Dari ibadah sekolah minggu, dari ibadah remaja, pemuda, dewasa muda, kami berdoa buat ibadah kaum pria, kami berdoa buat ibadah WB, bahkan ibadah umum. Tuhan yang tolong, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati tempat ini. Banyak jiwa-jiwa boleh hadir, banyak jiwa-jiwa belum percaya Yesus boleh hadir tempat ini. Untuk kami bersama-sama ditempa, untuk kami sama-sama dibentuk di tempat ini menjadi manusia-manusia yang baru. Kami juga berdoa Tuhan memberkati buat setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami ada rencana retreat, kami akan rencana-rencana ke depan Tuhan. Tuhan yang tolong, bahkan kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh memperluas, memperlebar tempat ini melalui Yayasan Sahabat Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati tempat ini Tuhan. Kami tetap percaya 1, 2 orang, 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan. Tuhan hadir, kami lebih dari 3, kami lebih dari 7, kami lebih dari 10. Kami percaya Tuhan hadir tempat ini Tuhan. Mendengar seru doa kami. Tuhan yang menyediakan dana yang kami butuhkan. Tuhan yang menyediakan buat setiap apapun Tuhan menjadi kebutuhan kami. Untuk membangun, merenovasi gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang boleh bekerja. Tuhan yang boleh mencukupkan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir. Kami gak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini mereka mengalami pergumulan dalam hidupnya. Mereka hari ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Mungkin mereka malam hari ini Tuhan tidak berdaya dalam hidupnya. Tuhan yang hadir, Tuhan yang tilik, Tuhan yang boleh jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan yang terbaring karena sakit, kamu percaya Tuhan yang hadir memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang boleh berkuasa Tuhan, yang memulihkan, menyembuhkan. Bapa yang baik, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi yang hari ini hamil. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang pelihara. Benih-benih yang ada dalam kandungan, Tuhan yang boleh protek dengan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang sempurna. Makanan dan minum Tuhan menjadi kekuatan Tuhan buat ibu-ibu, boleh semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kiranya penyertaan Tuhan hadir memberkati buat setiap kami. Kami tidak lupa berdoa buat Indonesia. Bila Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan kata berkat, kami melepas kata blessing buat Indonesia. Berkati Tuhan buat pemimpin bangsa kami, buat presiden, wakil presiden, setiap menteri bangsa kami. Bahkan pemimpin-pemimpin tingkat provinsi, kota madya, kabupaten, kelurahan, kecamatan, RT, RW. Kami berdoa dalam nama Yesus.
Tuhan yang memberkati, dan kami berdoa Tuhan buat kota Bekasi. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah kota Bekasi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tanah yang kami injak adalah tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang kami injak adalah tanah yang bekerja buat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan boleh memberkati. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kini ya Tuhan yang dipermuliakan, kami yang tinggikan Tuhan. Kau memberkati Tuhan buat setiap kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kini berkat kasih dan anugerah-Mu hadir memberkati buat setiap kami. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun terjadi dalam hidup-Mu. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati suami istrimu, diberkati anak menantu dan cucu-cucumu, diberkati kekuatan kesehatanmu, diberkati apapun kau rencanakan, apapun kau cita-citakan, dibuatnya berhasil, diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati apa menjadi rencana dalam hidupmu, diberkati sawah ladang dan lumbung-lumbungmu, di dalam berkat sepenuh Allah Bapa Putra Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk bersaat teduh. Dan kami boleh mempersilahkan dari barisan yang paling belakang maju ke depan untuk boleh keluar dan memberikan salam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.